terang dan nyala apinya padam dan tak bersinar. Jatuh karena langkah dan pertimbangan sendiri. Bencana mengidamkannya. Kebinasaan menantikan ia jatuh. Ia diusir dari tempat serang ke dalam kegelapan. Ia dienyahkan dari dunia. Ia tak mempunyai anak, cucu, cicit di antara bangsanya. Tak seorang pun tinggal hidup di tempat kediamannya. Gubahan beberapa ayat dari Ayub pasal 18. Renungan kita satu hari, satu pasal dari kitab Ayub. Hari ini Ayub pasal 18. Saudara yang dikasihi, saudara yang dalam kemanusiaan, saudara yang mengasihi Tuhan. Setelah Ayub menjawab pertanyaan kata-kata teman-temannya, Elifaz, ya, kemudian sekarang dalam pasal ini Bildad menjawab kata-kata Ayub tersebut. Bildad memberikan jawaban. Dalam pasal 18 ini ada dua bagian. Yang bagian pertama dalam ayat 1, 2, 3, 4 ya. Bildad memberikan teguran kepada Ayub yang tadinya mengungkapkan seakan-akan teman-temannya mereka itu tak tahu apa-apa, ya, malah merasa direndahkan oleh Ayub. Namun Bildad pada bagian ini menjawab Ayub bukan langsung seperti Ayub berkata-kata, iramanya, pesannya, tapi justru Bildad memberikan ciri khas umum dan diharapkan Ayub menyadari diri. Nah, menurut Bildad, orang fasik itu tidak punya cahaya kehidupan. Ya, langkahnya memang kuat, pertimbangannya ada, tapi dia akan jatuh sendiri. Masuk ke dalam jaring yang ia siapkan untuk orang lain. Tali tersembunyi dalam tanah, dia memberikan perangkap, tapi justru ia yang jatuh ke dalamnya. Mereka dikejutkan oleh kedahsyatan malapetaka. Bahkan penderitaan yang sangat dalam. Bahkan anak-anak cucunya ya tidak dianggap sebagai orang baik di tengah-tengah komunitas masyarakat. Memang Bildad tidak menunjukkan bahwa ini loh kamu, Ayub seperti itu, tidak. Tapi dia mengungkapkan tentang ciri umum, generalisasi orang-orang yang disebut orang fasik. Nah, pada konteks kekinian tentu saja kita bisa mengambil pesan yang menarik di sini bahwa bisa saja kita bertemu dengan orang-orang yang disebut Bildad ini, orang fasik. Kuat, tegap, mampu berkata-kata dengan fasih, ya, pada saat dia masih di atas angin, berkuasa, dia berkata-kata dengan nyaring, kasar, supaya orang lain mendengar dia, mengikuti dia, nurut apa maunya dia. Tapi itu mungkin hanya sementara. Dalam momen tertentu, dalam durasi hidup tertentu dia bisa seperti itu.
tetapi sebetulnya dia akan jatuh ke dalam perangkap yang ia bangun sendiri. Jatuh karena kata-katanya, pertimbangannya sendiri, ya, dia akan hancur karena ulahnya sendiri. Ya, kuat, memang kuat pada momen tertentu, tapi pada masanya akan hancur, terusir, bahkan tinggal kenangan. Orang hanya kenal dia sebagai orang jahat. Saudaraku dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dan kehidupan kekinian kita, bisa saja Anda berada di situ, di area itu, atau dirimu sendiri yang kadang-kadang menunjukkan diri sebagai orang kuat, orang berpengalaman, merendahkan orang lain, atau merasa diri hebat, atau merasa bahwa pertimbangannya harus diikuti, nasihatnya harus turut apa kata kita, orasi dan narasi kita, apapun, semua orang harus dengar. Apalagi kalau kita mempunyai bawahan, anak buah, entah itu di kantor atau di mana. Nah, perilaku dengan hanya mengikuti pertimbangan sendiri, ya, dengan kekuatan sendiri tanpa mendengar orang lain, itu justru adalah awal atau jalan masuk untuk kehancuran kita. Nasihatnya di situ, kita bisa saja kita ikut ambil bagian atau terlibat atau merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan orang lain. Nah, justru nanti kita akan jatuh sendiri ke dalam jeratan tersebut, kehancuran. Oleh sebab itu, dari sini kita bisa melihat bahwa jangan berlaku seperti orang fasik, ya, karena kekuatan, kemampuan, ketegaran, kehebatan itu hanya sementara, pastinya akan binasa, terusir, dan tidak dianggap sebagai orang yang punya sejarah hidup dan kehidupan bersih di tengah komunitas. Mari saudara-saudara, berlakulah sebagai orang yang benar, seturut maunya Tuhan, seturut apa firman. Tunjukkan bahwa kita ramah, baik, bersikap dengan sepantasnya, sewajarnya untuk sesama manusia dalam kemanusiaan, kesetaraan. Itu lebih penting daripada kita menunjukkan kehebatan, kelebihan, dan apalagi kalau kita merendahkan orang lain. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang fasik yang tidak dianggap, akan hancur dengan sendirinya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin.